wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Al-Itqan yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini di suasana udara cerah ya, kita bisa hadir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita ke majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita lebih dekat ya. Pagi ini Ibu-ibu sekalian, kita akan membahas namanya fikih kuburan. Fikih kuburan. Enggak usah. Fikih kuburan. Ya, fikih itu memahami tentang kuburan. Apa Ustadz kuburan dipahami? Maksudnya orang-orang yang berada di sekitar kuburan. Kita akan bicara 6 poin. 6 poin ya. Poin pertama supaya waktu ya bisa efektif ya. Sejarah syirik, sejarah kesyirikan pada kehidupan manusia. Sejarah kesyirikan pada kehidupan manusia. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 23. Surat Nuh surat ke-71 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kaum Nabi Nuh. Ayat 23. Surat Nuh ayat 23, surat ke-71 ayatnya 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna watta wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waqalu, mereka kaum Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Janganlah kalian menyembah, jangan kalian meninggalkan patung-patung kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan kalian meninggalkan patung yang namanya Waddan. Ada 5 patung. Waddan, wala suwa'an, wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 patung yang mereka sembah, yaitu Waddan, wa suwa'an, wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama tokoh, nama-nama ulama pada zaman Nabi Nuh. Ya, kalau sekarang Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan. Bapak yang terhormat Fulan, Bapak yang terhormat Fulan. Surat Nuh ayat 23. Ayat ini menurut para ulama ya, sebab turunnya dulu Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga, kemudian turun ke muka bumi, kemudian menikah dengan Hawa, mempunyai anak keturunan. Terus mereka itu berada di atas tauhid. Mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik. Mereka berada di atas fitrah, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Ibu umurnya berapa? Ya, 1000 tahun. Kemudian 1000 tahun itu ya, diinfakkan ya, ke sebagian Nabi Daud ya, sebagian umurnya diinfakkan kepada Nabi Daud. Itu ceritanya panjang, lain waktu nanti. Kemudian punya anak sampai ya 10 abad, mungkin 10 abad, 100 sampai 1000 tahun. Kemudian di akhir anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, sebelum Nabi Nuh, itu mereka mempunyai ulama, punya tokoh ya, namanya alim, namanya Kiai Wudan
Kiai Suwaan, Kiai Yahuso, Kiai Yauko, dan Kiai Nasro. Ini nama-nama kiai, nama tokoh-tokoh agama. Mereka kalau ketemu dengan kiai ini berkah. Kalau ketemu dengan kiai ini mengingatkan pada akhirat, karena selalu memberikan tausiah, memberikan wejangan, memberikan pencerahan, ya, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Pokoknya kiai top. Kiai top. Ada 5 kiai. Karena mereka berjasa besar dan punya pengaruh baik kepada masyarakat, ya, maka mereka mengeluhkan kiai itu, ya, menghormati kiai itu. Ketika kiai mereka mati satu demi satu, dari Wad dan Suwaan, Ya'ud wa Ya'uq mati, ya, mereka kehilangan arah, kehilangan orang-orang yang membimbing mereka dalam kehidupan. Untuk kepentingan agar mereka ingat dengan kiai itu, ingat jasa-jasanya, ingat perjuangannya, maka perlu diabadikan namanya, perlu diabadikan gambarnya. Kalau bahasa sekarang itu perlu difoto, perlu dibuatkan film, ya, perlu. Kalau dulu itu dibuatkan patung, karena tidak ada foto, nggak ada, dibuatkan patung. Patungnya bergambar, ya, tokoh-tokoh itu, Wudan, Suwaan, Yaguso, Yaguko, Yauko, wa Nasro. 5 patung. Tujuannya apa, Bu? Buat patung itu? Mengingatkan akan kebaikan dan jasa mereka. Baik nggak tujuannya, Bu? Baik. Maka mereka ketika lupa kepada akhirat, datang ke patung itu, lihat, Masya Allah, ini dulu Pak Kiai ini bagus, dulu tokoh ini bagus. Jadi ingat lagi pada akhirat, ingat lagi kepada perintah Allah, ya, mereka taubat lagi. Dan memang itulah ajaran Islam. Dekat-dekatlah dengan ulama, dekat-dekatlah dengan para tokoh, ya. Sehingga kalau kita lihat bukan hanya mendengar tausiahnya aja, melihat orangnya aja mengingatkan akhirat. Siapa itu? Imam Ahmad. Imam Ahmad itu oleh banyak ulama dikatakan melihat wajahnya Imam Ahmad itu mengingatkan akhirat. Jadi ada orang-orang, Pak, wajahnya itu teduh, wajahnya itu nggak ada, ya, namanya cinta dunia, wajahnya itu kelihatan ikhlas, ya, tulus, ya, selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keluar dari mulutnya kecuali Al-Quran, kecuali sunnah, kecuali kebaikan-kebaikan. Sehingga orang yang bergaul dengan ulama itu terkesan, teringat dengan akhirat. Itu ada dalam Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menjadi tauladan umat. Ada seorang sahabat namanya Handolah, Bu. Handolah, pernah Bu Handolah? Handolah itu seorang sahabat yang baru menikah, baru walimahan kemarin. Kemudian malam pertama itu bersama istrinya, tiba-tiba ada panggilan jihad, hayya 'alal jihad, ayo kita berjihad. Ya, dia malam pertama langsung dia melompat dari tempat tidurnya, keluar naik kuda, langsung bergabung dengan sahabat Rasulullah SAW itu berjihad. Ketika di medan perang dia terbunuh, mati syahid. Kemudian tiba-tiba malaikat pada turun. Ngapain turun? Membawa ember memandikan Handolah, ya. Kenapa? Karena ternyata dia masih junub, belum sempat mandi. Ya, itu Handolah, belum sempat. Jadi salah satu sahabat yang dimandikan malaikat adalah Handolah ini. Karena apa? Malam pertama ketika menikah, dia langsung meninggalkan istrinya, ya sudah ditunggu puluhan tahun, ya ditinggal karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk, ya, menyambut panggilan jihad dan mati syahid. Makanya dimandikan oleh malaikat. Nggak sempat mandi, Pak, untuk berjihad itu. Jadi
Jihad itu syaratnya tidak harus berwudu. Artinya junub pun boleh berjihad jika memang waktunya sempit. Hadirin rahimakumullah, Handalah pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya hadir di pengajian Rebo, Rebo ini saya tambahin ya, di Alitkon, saya kalau hadir di pengajian itu semangat mencatat, semangat ya mengingat akhirat, semangat untuk berjuang ya, semangat ya untuk mengamalkan Islam secara kafah. Tetapi selesai pengajian, ketemu dengan ibu-ibu, ketemu dengan bapak-bapak, ketemu dengan anak-anak, pulang lupa lagi, melempem lagi. Tahu melempem, Mbok? Kerupuk kalau masukkan dalam air itu melempem, masuk angin lagi. Selama seminggu, dari Kamis sampai Selasa melempem. Hari Rebo datang lagi ke Alitkon, semangat lagi. Pulangnya melempem lagi. Alhamdulillah bertanya, ya Rasulullah gimana ini? Masa kami harus datang tiap hari kepada Rasulullah? Kata Rasulullah, sahatan fasahatan ya Handalah ya. Kita tuh beriman itu ya nggak bisa lah manusia itu sempurna terus kayak malaikat imannya. Ya kadang naik, kadang turun. Naik karena ikut pengajian, turun karena naik angkot gitu kan. Iya kan, imannya ibu turun ketika naik angkot, ketika ke pasar turun tuh imannya, naik ketika ke masjid ya, ketika baca Al-Quran, turun lagi ketika marah-marah sama anaknya ya. Jadi begitu manusia. Seandainya engkau wahai Handalah terus bersama saya, imannya naik terus, niscaya kamu akan bisa menyelami malaikat. Artinya kalau iman manusia itu tinggi terus tidak pernah turun, itu bisa kayak malaikat, bisa melihat malaikat, Pak. Berarti apa? Iman seseorang itu memang naik turun itu biasa. Maksudnya apa Ustaz menyebut cerita ini? Maksudnya bahwa datang ke majelis Rasulullah itu menambah iman, datang ke pengajian Alitkon hari Rebo itu menambah iman. Itu Pak ya, menambah iman. Kata sahabat dulu, hayya nu'minu bina sa'atan. Ayo kita beriman kepada Allah 1 jam. Maksudnya meningkatkan keimanan 1 jam. Ibu sekalian, itu juga begitu. Apa namanya, kaum Nabi Nuh juga seperti itu. Dia kalau melihat tokoh ini imannya naik, ketika meninggalkan tokoh ini imannya turun. Maka mereka berinisiatif membuat patung supaya iman naik terus. Tapi ternyata apa ibu-ibu? Apa yang terjadi? Yang membuat patung ini kemudian mati. Misalnya ibu-ibu pengajian Alitkon ini sudah meninggal dunia, tinggal anak-anaknya. Anak-anaknya nggak ada yang datang karena ibunya sudah nggak ada. Sepi Alitkon karena bapak-bapak sudah nggak ada, ibu-ibu sudah nggak ada. Anak-anak main game, namanya generasi Gen Z. Gen Z sudah nggak ada, Gen Alpha. Alpha itu mainnya HP, mainnya ya apalah itu, AI. Itu sudah internet sudah pesat sekali perkembangannya, sehingga pengajian-pengajian seperti ini itu dianggap jadul, pengajian jadul zaman dahulu ya. Datang ibu-ibu yang sudah sepuh, nggak ada anak-anak muda, jarang kan, mulai ditinggal. Nah, begitulah kaum Nabi Nuh, orang tua yang baik-baik tadi yang buat patung tadi itu sudah mati, digantikan anak-anak ya Gen Z yang tidak paham, yang tidak pernah ngaji. Akhirnya apa? Dikira patung itu untuk disembah, padahal maksud bapaknya patung itu untuk mengingatkan akhirat. Tapi karena nggak paham, akhirnya disembah oleh anak-anak mereka yang tidak pernah ikut pengajian Reboan. Hati-hati loh, Bu. Ibu-ibu, anak-anak ibu itu belum tentu kayak ibu solehnya, solehannya belum tentu kayak ibu. Zaman berubah. Ini contohnya Nabi Nuh, bapaknya soleh yang buat patung, tapi kemudian karena nggak dididik atau lupa atau karena lingkungan akhirnya tidak tahu bahwa patung itu untuk dihormati, tapi malah disembah. Mulai saat itu mereka menyembah patung itu, dikira Tuhan. Maka di sini janganlah engkau tinggalkan Tuhan kalian ya. Dan engkau tinggalkan Tuhan ini bukan Tuhan, itu orang-orang soleh.
Jadi di sini apa Bu? Tidak boleh mengkultuskan orang-orang soleh berlebihan dengan membuat patung, dengan membuat kuburan-kuburan mereka dihormati berlebihan, secara berlebihan. Ini menyebabkan orang berbuat syirik. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah kepada mereka, wahai anak-anak, ini dulu orang-orang soleh, ini bukan Tuhan, bukan disembah. Tapi mereka tetap ngayal. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir bandang karena apa, Bu? Karena syirik. Banjir bandang itu akibat syirik. Di Indonesia kenapa ada tsunami? Kenapa gunung meletus? Kenapa ada gempa? Itu karena kesyirikan dan kemaksiatan. Contohnya di Jogja, ya. Di Jogja itu dulu ada tsunami dan ada gempa. Kenapa? Ada seorang ibu-ibu yang jilbaban kayak ibu-ibu Al-Itqan ini, pakai jilbaban. Ditanya bagaimana oleh wartawan, bagaimana pendapat ibu tentang tsunami, tentang gempa yang ada di Jogja. Kata ibu-ibu itu pakai jilbab loh. Ini belum apa-apa Pak, kata dia. Ini belum apa-apa. Nanti kalau Nyi Roro Kidul itu marah, dia akan mengembuskan, menyemburkan mulutnya, maksudnya lewat Gunung Merapi dan Gunung itu akan meletus. Kata dia, tsunami ini baru goyangan ekornya Nyi Roro Kidul. Pantesan ada gempa, pantesan ada gunung meletus, pantesan ada tsunami karena perbuatan oknum yang syirik ini. Dia lebih meyakini Nyi Roro Kidul daripada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini kehebatan Nyi Roro Kidul. Ya, bayangkan para dirahmatullah. Itu kesyirikan. Ya. Di Indonesia ini banyak ya perbuatan-perbuatan syirik yang kita tidak sadar dan masyarakat tidak sadar. Jadi rahimakumullah. Itu nomor satu. Nomor dua, hukum membangun masjid di atas kuburan dan sholat di dalamnya, termasuk Masjid Nabawi. Ya. Hadis Ummu Salamah, an Ummu Salamah wa Ummu Habibah. Siapa Bu? Ummu Salamah dan Ummu Habibah, Bu? Keduanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejarahnya bahwa Ummu Habibah ini dulu punya suami ya, namanya Ubaidillah bin Jahas. Ini suara mana ya? Suara tempat saya. Ya. Ubaidillah bin Jahas. Beliau berhijrah kemana Bu? Hijrah mereka ke Habasyah. Habasyah itu mana? Afrika, Ethiopia, sampingnya Arab Saudi lewat laut. Jadi kalau ada Arab Saudi nyebrang ke Afrika, itu sampingnya itu ada Sudan, ada Ethiopia. Nah, mereka menyeberang ke situ dari Mekah karena diintimidasi di Mekah, mereka lari ke Afrika. Siapa? Ummu Habibah sama suaminya Ubaidillah bin Jahas. Ummu Salamah sama Abu Salamah. Ummu Salamah ini, Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan. Ditinggal murtad oleh suaminya Ubaidillah bin Jahas. Ya. Maka beliau sendiri ya di pengasingan. Coba ibu sendiri ditinggal suami di luar negeri, tidak ada sanak, tidak ada saudara, tidak ada HP, tidak ada. Iya, suaminya murtad nih. Nggak saja kalau ibu ditinggal suaminya sendiri di luar negeri tanpa ada HP, nggak ada alat komunikasi, sendiri tidak bisa berhubungan dengan orang luar. Stres kan? Wah, hanya karena mempertahankan Islamnya, dia bertahan untuk tidak murtad. Ummu Habibah. Makanya Rasulullah SAW kemudian melamarnya untuk menjadi istri. Jadi Rasulullah itu menikahi perempuan-perempuan yang kuat imannya, ya. Yang kuat imannya di antara Ummu Habibah. Yang kedua Ummu Salamah. Ummu Salamah ini berhijrah sama suaminya. Kemudian sudah balik ke Madinah, suaminya meninggal dunia di perang Uhud. Ummu Salamah juga pernah hijrah ke Ethiopia juga. Tahu nggak Bu? Ya,
bahwa di Ethiopia ini rajanya Raja Najasyi, semua penduduknya itu Nasrani, ya. Makanya mereka melihat gereja-gereja ada di situ, ya. Ini saya jelaskan ini. Ini an Ummi Salamah wa Ummu Habibah annahuma dzakarata kanisatan. Mereka berdua cerita tentang gereja yang ada di Ethiopia, di Habasyah. Mereka melihatnya ra'itaha bil habasa fiya tasawwur. Di dalam gereja itu ada gambar-gambarnya. Benar enggak, Bu? Gereja itu ada gambar-gambarnya. Gambar Maryam, gambar siapa? Yesus, ya, gambar apa lagi lah, gambar-gambar ya, malaikat, ya, banyak gambarnya. Kemudian beliau berdua bercerita kepada Rasulullah SAW ketika sudah dinikahi. Jadi ibu-ibu, ya, alangkah baiknya kalau ibu itu sering cerita kepada suami-suami. Cerita apa? Cerita tentang sesuatu yang mungkin perlu pengarahan suami, perlu pandangan suami, curhat kepada suami tentang masalah-masalah agama, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai istri-istriku, wahai Ummu Habibah, wahai Ummu Salamah, itu enggak benar. Ulaika idza kana fihim rajulus sholih famata. Ketika ada orang soleh yang mati, ya, banau ala qabri masjidan. Jadi orang Nasrani itu yang ada di Ethiopia itu, kalau ada orang soleh mati, maka dibangun di atasnya kuburan. Kuburan dibangun di atas kuburan. Masjid dibangun di atas kuburan orang soleh. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian digambarkan di dinding-dindingnya itu orang soleh. Ulaika sirarul khalqi inda yaumil qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ibu sekalian, ini membuktikan bahwa, ya, orang-orang Nasrani kebiasaannya seperti itu. Itu diikuti umat Islam, ya. Kiai-kiai, ya, wali-wali, para tokoh-tokoh, itu kuburan-kuburannya kemudian dikultuskan. Orang ziarah. Kemarin kalau nggak salah ibu-ibu juga ziarah, ya? Enggak, ya? Ziarah ke Jawa Timur, ziarah ke Pakistan, oh, ziarah ke ini, ke masjid dan ziarah ke pesantren. Enggak mampir ini kan, masjid Sunan Ampel, enggak. Dikira mampir. Nah, itu enggak boleh. Ziarah-ziarah itu untuk apa, ya? Kalau ziarah mendoakan, oke lah. Tapi kalau ziarah minta keberkahan, itulah yang kemudian dilarang. Itulah kaum yang jika ada orang soleh mati, dibangun di atasnya kuburan. Jadi tidak boleh membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Jelas, Bu? Jelas enggak, Bu? Ya. Oleh karena itu, ya, sebaiknya masjid itu dibangun di tanah yang bebas dari kuburan. Kalau di Mesir, Bu, saya dulu di Mesir lama, banyak sekali masjid-masjid Mesir itu dibangun di atas kuburan. Ada 1000 menara, 1000 masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Terutama di Mesir Al-Qadimah. Mesir itu ada dua, Mesir baru dan Mesir lama. Mesir lama itu Mesir zaman dahulu, sejak zaman Firaun sampai zaman Amr bin As, ya, sampai zaman kerajaan berikutnya. Itu banyak orang soleh yang dikubur kemudian dibangun di atasnya masjid. Maka kita kalau di Mesir harus milih-milih, Bu, jangan asal sholat. Pilihlah masjid-masjid yang modern, ya. Pilih masjid-masjid yang modern, bukan masjid-masjid lama. Kalau masjid lama itu biasanya ada kuburannya. Kalau di Indonesia biasanya masjid-masjid kerajaan Majapahit, kerajaan apa? Kerajaan Islam yang ada di Jogja. Kerajaan apa, Bu, itu namanya? Kerajaan Islam di Jogja, ya. Itu kayak umumnya masjid yang ada di mana, ya, itu banyak kuburan raja-raja itu, ya. Walaupun
kuburan itu tidak di dalam masjid, tetapi mendekati masjid, kan lingkungannya lingkungan kuburan. Ya, itu nanti akan kita jelaskan pada poin berikutnya. Ini tidak disunahkan kita sholat di situ. Kalau kita ingin sholat di masjid yang jauh dari kuburan, ya tidak ada bau-bau kuburan di situ. Ya. Kenapa, Bu? Karena gini, Bu, orang yang sholat itu harus sholatnya menghadap Ka'bah dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dibuka surat Al-Jin, surat Jin ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, jangan menyembah selain Allah dalam masjid itu. Masjid-masjid itu sebenarnya milik Allah, maka jangan kau menyembah selain Allah. Kalau ada kuburan, memang kita nggak menyembah, Bu, kita nggak menyembah kuburan, benar, Bu. Tetapi hati kita kadang ada rasa ta'zim kepada kuburan itu. Ini kan ada, ya, walaupun itu tidak murni syirik, tapi ada campurannya, kan. Ta'zim itu hanya kepada Allah ketika sholat. Kalau kepada para wali, kepada para ulama, kepada orang yang kuburannya di situ, ya itu kita mendoakan. Ta'zim ilmu kan bukan ta'zim kuburannya. Maka sebisa mungkin dihindari, sebisa mungkin, supaya ibadah kita murni karena Allah. Ya, dalam surat Al-Bayyinat ayat 4, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali menyembah Allah ikhlas, tidak bercampur dengan takzim kepada yang lain, tidak bercampur dengan takzim kepada kuburan, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, hanya kepada Allah. Karena yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah, yang lain tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu dalam surat Jin, Bu, ya. Masjid itu milik Allah dan janganlah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masjid itu. Maka di dalam masjid itu tidak boleh ada foto, tidak boleh ada gambar, ya. Walaupun foto presiden nggak boleh. Kenapa? Itu milik Allah, bukan milik presiden. Walaupun itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan wilayahnya NKRI itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka foto presiden dan wakil presiden tidak boleh dipasang di masjid. Foto kiai tidak boleh dipasang di masjid. Foto pemilik masjid tidak boleh dipasang di masjid. Masjid itu milik Allah untuk seluruh umat Islam, bukan milik pribadi. Itu nomor 2, Bu, ya. Nomor 3, ya, perintah meratakan kuburan. Perintah meratakan kuburan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, ya, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya utus kalian, wahai tentara-tentaraku, wahai murid-muridku, sebagaimana aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah tadak tinsalan illa tomastahu. Janganlah engkau melewati, ini tentara lagi diutus pergi, tentara pasukan. Janganlah kalian melewati patung kecuali kamu ambrukkan, kamu tebang patung itu, kamu ratakan. Jadi menurut hadis ini tidak boleh kita membuat patung, walaupun patungnya orang soleh, diambrukkan. Wala qabron musifan illa sawaitahu, dan tidak pula kamu melewati kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ini zaman
Ali bin Abi Thalib, Pak. Zaman itu tidak boleh ada patung, tidak ada kuburan yang tinggi zaman itu. Zaman sekarang karena ilmu berkurang, pengajian jarang yang datang, orang tidak suka menuntut ilmu lagi, ya. Mereka terpengaruh dengan kehidupan dunia sehingga mereka tidak paham. Walaupun orang Islam masih membuat patung, walaupun orang Islam kuburannya dibangun. Ibu kalau nanti meninggal dunia mau dibangun berapa tingkat kuburannya? Eman uang itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Kuburan itu sudah ya dipakai tanah aja, pakai batu sudah selesai. Tahu nggak kuburan raja-raja Saudi Arabia? Walaupun mereka di dunia punya harta yang begitu banyak, istana yang megah-megah, kalau mati ini kebiasaan baik ya. Walaupun setiap raja ada kekurangannya, tapi salah satu kelebihan yang tidak dimiliki raja-raja lainnya apa? Kalau mati kuburannya di tanah, Bu. Kuburan raja-raja Saudi Arabia itu di tanah. Maksudnya di tanah itu cuma dikuburkan, kemudian diuruk dengan tanah. Tidak ada bangunan, tidak ada gedung yang tinggi kayak presiden kita. Ya, Soekarno, Soeharto, siapa lagi ya, itu bangunannya tinggi itu. Kemudian kalau presiden Turki Kemal Atatürk itu bangunannya tinggi di atas gunung. Presiden-presiden yang lain juga begitu. Itu menyalahi sunnah. Kalau zaman Nabi dan zaman raja-raja setelah itu kuburannya cuma tanah, diberi pasir, ditumpukin tanah, kemudian diberi batu untuk tanda aja, ini kuburannya fulan, ini kuburannya fulan, begitu yang sunnah, Bu. Mana kita hidupkan sunnah ini? Minimal dari diri kita sendiri, keluarga kita, minimal ada berapa orang nih, keluarganya bapak, keluarganya ibu-ibu, pulang nanti sampai rumah, kumpulkan anak-anak, kalau bapak dan ibu mati, kuburannya biasa aja, dari tanah, jangan dibangun. Uangnya daripada untuk membangun kuburan, bisa untuk ngontrak, bisa untuk beli nasi uduk, bisa untuk beli makan. Iya kan? Orang nggak bisa makan tapi bisa membangun kuburan orang tuanya dengan bangunan yang megah. Untuk apa kita? Memang kalau bangun kuburan tinggi kita masuk surga. Yang dilihat oleh Allah itu amalnya, bukan bangunan kuburannya. Itu filosofi orang soleh. Jadi di sini apa, Bu? Perintah untuk meratakan kuburan. Makanya membangun kuburan itu tidak boleh. Sekarang udah di mana-mana itu nggak diindahkan, Bu. Kata di Indonesia banyak yang bangun kuburan, apalagi di Mesir. Di Mesir itu, Bu, itu kuburannya dibuat rumah. Karena mereka tidak punya rumah, mereka akhirnya tidur di kuburan yang dibangun rumah. Jadi karena kuburannya kayak gini, Bu. Dalamnya ada kuburan. Mereka nginep di situ karena nggak punya rumah. Jadi kuburan disulap menjadi rumah. Ini nggak benar nih. Sudah nggak benar yang bangun. Yang kedua nggak benar orang yang tinggal di situ. Itu banyak sekali di Mesir, Bu. Memang memprihatinkan. Ya, Bu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, minimal kita yang hadir di sini memberikan wasiat kepada keluarganya, ya, untuk menguburkannya nanti ya dengan cara yang sederhana. Juga anak, cucu, menantu ya, Pak De Bude kalau bisa ya kuburannya dari tanah aja. Itu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian walatim salan illa tomastahu, tidak ada patung kecuali kamu ambrukkan. Itu kalau negara punya kekuatan. Tapi kalau kita nggak bisa. Sekarang ada patung di mana-mana, ya, patung Panglima Sudirman, patung Soekarno-Hatta, patung ya sudah, karena keimanan mereka sampai di situ, ingin mengenang. Ya, sebenarnya nggak harus patung, Bu. Di negara-negara lain nggak ada patung kayak gitu. Sebagian negara itu cuma kalau kepengen bangunan itu paling sepeda, bangun simbol kapal atau mobil atau patung yang
tidak berbentuk manusia. Itu lebih baik. Sekarang perumahan-perumahan, Bu, yang dipegang oleh non muslim, mereka rata membangun kayak kuda kayak raksasa, kayak buaya, kayak apa di depan perumahan-perumahan itu. Ya, mereka meyakini bahwa itulah nasib dia. Jadi mereka itu membuat simbol tanda kelahiran dia itu sesuai dengan simbolnya kuda, maka pakai bangun kuda. Bahkan di rumah-rumah orang kaya itu kadang-kadang bangun patung di rumah-rumahnya, itu jahiliyah, Bu. Untuk apa kita bangun patung? Apa manfaatnya? Bahkan saya pernah melewati sebuah rumah dukun, Bu. Rumah dukun. Itu keliling gerbangnya itu rumahnya besar, tapi patung semua. Kayak kalau kita melihat dia itu kayak dia bisa melihat gitu loh, Bu. Gambar patungnya ini. Dia patung, tapi matanya kayak saya melihat kita. Itu kemungkinan besar jin ada di situ. Bahkan ada hotel di sekitar Bekasi itu, kita masuk hotel itu banyak patung. Saya pernah menginap hotel itu banyak patungnya. Ya kita keluar, ngeri kan, tidur di hotel yang banyak patungnya, penginapan yang banyak patungnya. Nah, itu mengerikan. Hindari seperti itu. Hindari bangun-bangunan yang banyak patungnya. Kecuali kalau kita kepengen ngambil pelajaran, namanya kita pergi ke tempat-tempat reruntuhan kerajaan zaman dahulu yang ada patung-patungnya, boleh sekedar untuk ngambil pelajaran. Kita pergi ke museum, museum di Mesir itu ada museum mumi, museum Fir'aun, itu kan banyak patungnya itu. Nah, kalau kita ingin tahu melihat untuk ngambil pelajaran nggak apa-apa, tapi habis itu tinggalkan, jangan lama-lama di situ. Tapi kalau bisa nggak usah ke situ, ngapain juga, ke Borobudur, ke candi-candi itu, ya silakan kalau mengambil pelajaran. Tapi saya tidak perlu, dari jauh pun bisa. Nah, itu Bu ya. Jadi patung maupun kuburan sebaiknya diratakan. Kenapa? Karena patung dan kuburan ini bisa menyebabkan orang berbuat syirik. Mana dalilnya Ustaz? Nah itu sejarah kesyirikan zaman Nabi Nuh alaihissalam, gara-gara patungnya orang soleh, Bu, bukan patung binatang, patungnya orang soleh. Itu ketiga. Keempat, sholat menghadap kuburan. Diriwayatkan dari Abu Marsad Al-Ghanawi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu al-kuburi wala tusalli ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Kenapa? Karena mayit itu masih terhormat, maka jangan didudukin. Kalau kalian menduduki kuburan, seakan kalian menduduki orang yang masih hidup. Janganlah memecah tulang mayit, karena memecah tulang mayit seakan-akan memecah tulang orang yang masih hidup. Jadi manusia itu terhormat ketika mati dan ketika hidup, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 71, 70-71. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Apa maksudnya, Bu? Kami muliakan Adam itu ketika hidup dan ketika mati. Ketika hidup dimuliakan dan ketika mati juga dimuliakan. Ketika hidup jangan melakukan operasi plastik, ya. Hidungnya dimancungkan, ya. Kemudian operasi payudara, operasi pinggul, operasi apa, dan jangan melakukan pembedahan kecuali karena kesehatan, ya. Kenapa? Karena itu berarti telah menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan kita fi ahsani taqwim, ya. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik
ya, bentuk itu manusia. Bayangkan Bu, ya, saudara kita kera kan sama-sama berdiri, sama-sama punya tangan, sama punya kaki, tapi kan kera itu kan nggak secantik, tidak seganteng manusia kan? Ya, berarti manusia paling baik. Mata kita ini sejajar dengan hidung. Kalau seandainya miring dikit, agak dekat dengan hidung kan nggak bagus. Hidungnya tengah-tengah. Kalau agak kesini dikit kan lucu jadinya, ya kan? Kemudian juga begitu, agak geser dikit sudah berbeda. Itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dirubah-rubah. Kecuali kalau cacat, bolehlah dirubah. Kalau nggak cacat nggak boleh dirubah. Ya operasi plastik, operasi apa saja yang tidak ada kebutuhan kesehatannya dilarang dalam Islam. Biar cantik kayak artis gitu. Memang Allah menciptakan belum cantik, cuma dia kurang puas. Nggak bersyukur, dan itu hukumnya haram. Haram hukumnya karena apa? Bisikan setan itu agar kita merubah ciptaan Allah. Dilarang merubah ciptaan Allah dan menghabiskan uang. Mendingan uangnya untuk nyewa dan beli nasi uduk tadi. Berapa? 1 miliar tuh. 1 miliar operasi plastik itu. 1 miliar Bu. Pernah tuh seorang artis cerita, berapa habisnya 1 miliar? Untuk memperbaiki bokong, untuk memperbaiki wajah, untuk memperbaiki hidung, memperbaiki kulit, jumlahnya 1 miliar. Coba 1 miliar bisa untuk bangun rumah. Duitnya banyak mereka. Iya, mubadir. Nanti duit itu akan ditanya oleh Allah dan dijadikan besi untuk menyetrika mereka, untuk mengadab mereka. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang banyak pun dari mana harus kita tanya, itu dari mana, halal atau haram. Biasanya dari haram kayak gitu-gitu. Kalau halal nggak seperti itu cara penggunaannya, diinfakkan di tempat-tempat yang baik. Hadirin rahimakumullah. Jadi tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh nginjek-injek kuburan, karena orang mati itu sama dengan orang yang hidup. Tidak boleh memindahkan kuburan kecuali darurat. Ya, kuburan itu nggak boleh dipindahkan walaupun tinggal tulang-tulangnya aja. Wala tusolli ilaiha, dan jangan sholat menghadap kuburan. Tidak boleh duduk di atas kuburan dan tidak boleh sholat menghadap kuburan. Maksudnya gimana Ustadz? Depannya ada kuburan kita sholat. Makanya sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Karena kalau kita rukuk berarti menyembah jenazah. Kalau kita sujud berarti menyembah jenazah. Maka sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, karena tujuannya mendoakan, bukan meminta sesuatu pada jenazah itu. Dengan demikian tidak boleh menaruh kuburan, keranda di depan orang yang sedang sholat. Maka kalau sholat jenazah gimana? Taruh dulu belakang. Nanti kalau sudah siap baru dibawa ke depan. Dulu di Masjidil Haram Bu, karena masjidnya gede ya, dan Masjid Madinah, Masjidil Haram itu jenazahnya taruh depan. Bertahun-tahun seperti itu. Pun diingatkan oleh salah satu ulama jangan seperti itu. Hanya sekarang jenazahnya taruh belakang. Nanti kalau sallu alal mayyit rahimakumullah, barulah dibawakan jenazah ke depan. Itu adabnya. Kenapa? Kita menyembah Allah, bukan menyembah jenazah dan bukan menyembah kuburan. Oleh karena itu masjid, ya, jika ada kuburannya dilihat kuburannya sebelah mana. Kalau kuburannya di kiblat nggak boleh. Kalau kuburannya di kiblat tidak boleh, karena ada larangan jangan menghadap kuburan. Kalau kuburannya di samping, ya kalau di dalam masjid itu sebaiknya jangan sholat di situ karena nyerempet. Tapi kalau kuburannya di luar masjid atau di luar pekarangan masjid di samping, maka tidak apa-apa. Ya ada masjid, sampingnya ada kuburan, beda pagar, maka itu boleh. Begitu juga kalau kuburan di depan masjid tapi ada pagar yang memisahkan, maka itu dibolehkan, tetapi sebaiknya tidak usah seperti itu. Bangunlah masjid jauh dari kuburan, ya. Atau kuburannya di belakang, di pekarangan boleh,
Ya, tapi sebaiknya cari masjid yang memang tidak ada kuburannya sama sekali. Jadi ada tingkat-tingkatannya, Pak. Ya. Jadi ada sebagian ulama kalau ini masjid ini musola, ini tembok tinggi, dia bilang nggak masalah, bilang kuburan juga depan. Jadi ada kuburan, di sini kan ada mimbar sholat. Dia bilang kalau nggak ada tembok nggak masalah, bilang ya kuburan juga depan. Iya, tadi saya bilang, Pak, memang nggak ada masalah secara fikih, ya. Tapi tetap aja itu syubhat. Syubhat itu apa? Nyerempet-nyerempet, gitu loh. Kenapa harus begitu? Kenapa tidak sholat di masjid yang murni tidak ada kuburannya lebih baik? Kalau terpaksa kita jalan, mampir di masjid itu nggak ada masjid lain, ya sudah nggak apa-apa. Selama mimbarnya, musolanya itu apa mihrabnya itu ada temboknya lagi. Sebagian ulama mengatakan 3 lapis supaya ya tidak ada pandangan itu kuburan bagian dari masjid gitu. Paling selamat jangan sholat di situ, itu aja paling selamat. Masalah sah dan tidak sah itu khilaf para ulama, ya. Kita sebaiknya meninggalkan khilaf, apalagi syubhat seperti itu. Ya, itu sini banyak masjid di Indonesia, banyak masjid di Jakarta ini banyak, ini di Jakarta Selatan ini. Ya, tinggalkan cari masjid yang lain. Ya. Kalau orang masih meyakini ya silakan aja, kita tidak. Ya, karena ada jelas ada hadisnya, janganlah sholat menghadap kuburan, jelas kan? Jangan sholat menghadap kuburan. Yang kelima, membaca Al-Quran di kuburan. Para ulama berbeda pendapat, ya harus kita akui para ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan jangan membaca Al-Quran di kuburan. Bacalah Al-Quran di rumah, di masjid, di teman-teman yang bersih, teman-teman yang suci, teman yang berkah, di majlis taklim. Kenapa baca Al-Quran aja harus ke kuburan? Memang ada perintah dari Rasulullah SAW, ada contoh, tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada perintah dari Rasulullah, tidak ada dalilnya dari Al-Quran, nggak ada dalilnya dari hadis. Justru sebaliknya ada perintah untuk mendoakan orang yang ada dalam kuburan. Doa ziarah kubur gimana, Bu? Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan kepada ahlad diyar, orang-orang dalam kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya. Wahai orang-orang dalam kuburan. Diyar itu rumah. Sebelum saya lupa, Ibu jangan menjuk makom, ya. Makam itu ya walaupun maknanya secara tidak langsung benar, tapi sebenarnya kurang tepat juga. Makom itu tempat tinggal. Kuburan tempat tinggal enggak? Tidak. Kita hanya mampir, nanti pindah ke akhirat. Kuburan itu rest area. Kuburan itu ampiran, ya, sementara, berlindung sementara, menunggu bis berangkat, menunggu kereta berangkat menuju akhirat. Tujuan kita utama itu di mana? Di akhirat. Kuburan terminal. Terminal tempat tinggal enggak? Ya, tempat tinggal sementara. Maka tidak tepat kalau disebut makom, makam. Makam itu maknanya tempat tinggal. Makam itu maksudnya kedudukan, ya. Bukan kuburan. Kuburan itu namanya kobrun, kuburun. Kobrun dalam bahasa Al-Quran, kobrun. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, kobrun. Ya, kita nyebutnya kuburan, Pak, ya. Bukan makam, ya. Makam pahlawan Kalibata, ya. Itu enggak benar. Yang benar kuburan para
pahlawan. Kalibata, kuburan. Ini perang istilah memang. Kalau kita bisa ganti, kita ganti. Karena begini Bu, di Mekah itu, di Ka'bah itu ada namanya Makom Ibrahim. Kita disuruh sholat di belakang Makom Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Jadikan Makom Ibrahim itu untuk tempat sholat. Loh kalau gitu nanti makamnya siapa untuk sholat? Salah paham masyarakat. Wah kita makam Ibrahim boleh untuk sholat. Bukan makom kuburan, itu makom tempat beliau berdiri. Makam tempat berdiri. Qauma yaqumu makom. Qauma itu berdiri, makom tempat berdiri. Tempat berdiri ketika membangun Ka'bah. Yaitu ada jendulan itu Bu. Ya. Ada tanda itu tingginya seperti ini Bu. Itu tempat dulu Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke situ untuk bangun Ka'bah. Ya. Bukan kuburan. Al-Quran menyebutnya Maqam Ibrahim, tempat ya naiknya Nabi Ibrahim untuk tempat berdirinya Ibrahim untuk bangun Ka'bah, bukan kuburan Ibrahim. Kalau sekarang itu makomnya Ibrahim, apa maknanya? Kuburan kan? Itu gara-gara salah kaprah dalam menyebut istilah. Jangan pakai makom Bu ya, pakai kuburan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimat. Assalamualaikum wahai para penduduk rumah. Dari itu rumah sementara. Dari orang-orang beriman ya, baik perempuan maupun laki-laki, wal muslimin minal mu'minina wal muslimin, orang beriman dan orang Islam. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul. Itu intinya di situ. Jadi kunjung ke kuburan itu bukan minta berkah. Kunjung ke kuburan itu untuk mengingatkan kematian dan untuk mengatakan saya akan menyusul kamu. Kami akan menyusul kamu. Makanya pengajian itu sekali-kali Rebo itu nggak ada ustadznya, nggak apa-apa, semuanya jalan kemana? Ke kuburan. Loh, kuburan ustadz untuk mengatakan inna insyaallah bikum lahiqun, kami akan menyusul. Kalau nggak mau kuburan, ke rumah sakit UGD, orang-orang yang ya cacat, orang yang ketabrak, orang yang luka, orang yang itu luka-luka yang banyak ya, kejadian itu mengambil pelajaran. Oh dunia itu memang seperti itu, banyak musibah, kita mengambil pelajaran. Atau ibu masuk ke tempat pengawetan jenazah gitu. Kalau tidak mau ke kuburan, intinya ziarah ke kuburan itu untuk mengingatkan kematian, bukan untuk ngambil keberkahan. Keberkahan bukan di kuburan, keberkahan di majelis taklim, keberkahan itu baca Al-Quran, keberkahan itu berzikir di masjid, bukan ke kuburan. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Loh, mendoakan, kami memohon ya keselamatan bagi kami dan bagi kalian, keselamatan dari azab Allah. Itu Bu doa ziarah kuburan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslim wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu aja doa di kuburan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Assalamualaikum ya, wahai teman-teman yang sudah mendahului kami ya, mudah-mudahan kami akan segera menyusul, tunggu aja di situ, sabar. Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala, gitu aja. Itu Bu yang pertama Bu. Oleh karena itu membaca Al-Quran di kuburan tidak diperintahkan. Dalil kedua, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya gimana, Bu? Ya, sepi, angker, ya, banyak jin
banyak demit, banyak duyulnya. Ya. Nah itu gimana? Bacalah Al-Quran, sholat sunnah, ya, ngadakan pengajian di rumah. Saya yakin ya rumah ini nggak ada jinnya. Insya Allah. Karena apa? Ya, karena apa? Dipakai untuk pengajian. Pada takut jinnya masuk Islam dan ikut pengajian. Ada jin-jin ikut pengajian di sini sama ibu-ibu. Karena apa? Dipakai untuk pengajian. Makanya ibu-ibu nanti pulang ke rumah buat pengajian di rumah, panggil tetangga-tetangga, panggil saudara-saudara, kita pengajian, baca Al-Quran. One day, one juz. Ya, giliran itu. Giliran Bu, ajak teman-teman RT Bu. Giliran. Hari ini, pekan ini di sini, pekan besok di mana, pekan besok di mana. Begitu bergilir. Dulu waktu saya kecil Bu, waktu SD, itu senang sekali menghadiri pengajian dari rumah ke rumah itu. Waktu kecil sudah ada di kampung kami. Anak kecil memang ini cari makanannya, tapi kan berkah. Pengajian dari rumah ke rumah. Nanti di rumahnya Fulan, di rumahnya saya suka, walaupun yang buat makan orang tua, tapi kita senang kumpul sama teman-teman. Itu berkah. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumahmu kuburan. Makanya Bapak, kalau sholat jamaah di masjid, jangan lupa sholat sunnah di rumah. Jangan di masjid. Terus masjid itu untuk sholat wajib saja. Sholat sunat lebih baik di rumah, menghidupkan rumah. Nah, ibu-ibu ajak kalau masih punya suami sholat sunnah berjamaah bersama suaminya. Ya. Kemudian ibu-ibu yang punya rumah gede, jangan sampai kamarnya kosong. Banyak loh di Jakarta ini rumahnya gede-gede, ya, anaknya sudah besar semua, udah menikah, udah punya cucu, dia cuma sama suaminya aja, kamarnya 10. Itu banyak jinnya Bu. Karena kamarnya nggak mungkin lah ya dia tidur di semua kamar, kecuali digilir. Hari Senin tidur di kamar nomor pertama, hari Selasa tidur di kamar kedua, hari Rebo tidur di kamar ketiga. Itu nggak apa-apa, digilir kamarnya supaya dipakai. Seandainya ada gudang, gudangnya sering dikunjungin. Kalau tidak nih banyak tikusnya, banyak kecoaknya, banyak jinnya di situ, angker. Maka disebut rumah angker karena rumah itu jarang dipakai, rumah lama, rumah peninggalan Belanda kan, rumahnya besar, ya, tidak dihuni, angker. Yang huni siapa? Jin. Jadi jin itu akan menghuni rumah-rumah yang jarang ditempatin, yang jarang dipakai untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Itu maksudnya Bu, janganlah kau jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan yang sepi. Maksudnya ya jangan sholat di kuburan, jangan baca Al-Quran di kuburan, jangan ya beribadah di kuburan. Kuburan itu bukan untuk tempat ibadah, tapi tempat untuk ya bukan tempat untuk menaruh mayit. Makanya kuburan itu ada yang mengatakan najis, ya, karena itu banyak najisnya. Jangan sholat di kuburan. Kenapa kita baca Al-Quran di kuburan? Tempatnya najis, tempatnya ya kotor, ya. Kenapa nggak baca Al-Quran di rumah atau di masjid? Itu Bu dalilnya yang tidak membolehkan baca Al-Quran di kuburan, ya. Pendapat kedua, dan ini lemah Bu ya, boleh ya, ada sebagian ulama mengatakan boleh baca Al-Quran di kuburan, tapi maksudnya untuk dihadiahkan bacaannya kepada si mayit, bukan ngambil berkah. Sekarang enggak Bu, ngambil keberkahan, itu salah. Yang membolehkan ulama, yang membolehkan, sebagian ulama membolehkan orang membaca Al-Quran di kuburan, tujuannya supaya bacaan Qurannya itu pahalanya dikirim ke orang yang di kuburan, dikirim ke mayit. Bukan kita baca Al-Quran ngambil keberkahan orang yang mati. Orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberikan keberkahan, tidak bisa memberikan ilmu, tidak memberikan manfaat, dan mati kan sudah mati. Orang sekarang terbalik-balik. Bu, saya waktu di Mesir Bu, masuk ke masjid yang namanya Masjid Al-Husain. Masjid Husain, cucunya Rasulullah SAW. Itu kuburannya ada 4. Di Mesir, di Askolan, di mana lagi, di mana ada 4.
Masa ya satu orang kuburannya di 4 tempat? Bener nggak itu? Ini belah-belah kayak kepalanya. Ya kepalanya di mana, kakinya di mana, tangannya di mana? Ya nggak usah akal juga. Kemungkinan besar yang asli 1, yang 3 palsu. Itu. Lah di Mesir itu ada kuburan Husain di dalam masjid. Apa yang terjadi? Ibu-ibu kayak gini nih, pada nangis-nangis. Yang banyak utangnya, jadi tinggal mati suaminya, yang punya masalah pada nangis di depan kuburannya Husain, keliling tawaf gitu, sambil mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Husain. Jadi minta bantuan sama orang yang sudah mati. Memang bisa Husain memberikan manfaat dan mudarat. Ya orang Mesir Bu, banyak itu. Ya mirip-mirip lah. Nah ini Bu, masjidnya sampai Masjid Al-Azhar coba. Makanya ngeri banget kan. Al-Azhar mana? Al-Azhar Mesir, Kairo. Bukan hanya di Indonesia, di Mesir pun banyak kuburan dan banyak orang yang minta bantuan kepada kuburan. Lah Indonesia ketularan. Ketularan orang sono Bu. Karena itu Bu, kita harus menuntut ilmu biar tidak terjebak di dalam literatur semacam ini. Memang diriwayatkan Abdullah bin Umar pernah minta kepada saudara-saudaranya, nanti kalau saya mati bacakan di kuburan saya surat Al-Baqarah. Tapi itu kan bukan Nabi, itu kan sahabat. Sahabat bisa salah, bisa benar. Kita ngikut Nabi atau ngikut sahabat? Nah, ikut Nabi. Sahabat ini maksudnya benar, maksudnya itu kirimkan pahalanya, bukan ngambil keberkahan orang mati. Ini juga harus perlu dijelaskan. Dalil berikutnya, mereka menyamakan baca Al-Quran dengan doa. Sebagaimana doa itu sampai kepada mayit, maka baca Al-Quran juga sampai kepada mayit. Oke lah, kalau baca Al-Quran niatnya mau disampaikan kan nggak harus di kuburan, boleh dari rumah. Kan ada sebagian orang Indonesia yang ibunya meninggal, bapaknya meninggal, kemudian ngundang orang-orang baca Al-Quran di rumahnya, baca Al-Quran. Nanti pahalanya dikirim ke mayit. Ya, itu aja, kenapa harus ke kuburan? Seandainya mau seperti itu di rumah aja. Itu pun sebagian ulama mengatakan, Imam Syafi'i bahkan tidak nyampe. Yang nyampe, ya, yang nyampe itu doa dan sholat. Doa dan sholat. Doa dan sholat, kan sholat jenazah, doa, Allahumma firlahu warahmu wa'afi wa'fu anhu. Kan itu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu nyampe. Al-Fatihah. Al-Fatihah sebagian ulama mengatakan tidak nyampe, wala taziru waziratun wizra ukhra. Apalagi Al-Baqarah gitu toh. Ya, makanya di sini saya katakan khilaf. Terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan tidak nyampe, ada yang mengatakan nyampe. Jadi yang sahih yang Itu pun tidak di kuburan. Gitu loh. Kalau kita bicara kuburan kan. Ya. Kalau ibu mau menghadiahkan pahala baca Al-Quran ke orang yang sudah mati ya silakan. Tapi gini loh Bu, ada kaidah begini. Anak itu, anak soleh itu pahalanya akan sampai kepada orang tua kan? walaupun nggak diniatkan. Walaupun nggak diniatkan. Jika anak ada mati, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3. Shadaqatun jariyah itu nyampe. Kemudian ilmu yang bermanfaat nyampe, dan anak soleh itu nyampe. Anak soleh yang mendoakan kan? Iya, mendoakan. Anak soleh gini Bu, kalau ibu belum bisa membaca Al-Quran, maka masukkan anak ke rumah tahfidz Al-Quran, ke pondok pesantren yang di dalamnya ada menghafal Al-Quran. Dia khatam 30 juz, ibu di rumah cuma duduk-duduk, cuma minum-minum, ya, kipas-kipas, nggak ngapa-ngapain, dapat pahala. Ibu nggak usah datang ke pengajian Edkon, tapi utuslah 2 anak ke sini. Mana ibu di rumah ngapain sakit? Saya diutus menjadi penggantinya. Ibu di rumah dapat pahala. Ibu-ibu sudah capek ke sini Bu, nggak usah datang. Tapi syaratnya ngirim 5 anaknya ke sini. Jadi ibu sakit diganti 5 anak. 5 anak ke sini pahalanya ke ibu gitu loh. Modelnya seperti itu, gambarannya seperti itu.
Gitu. Ketika ibu nanti meninggal dunia di kuburan, anak yang meneruskan. Ya, anak yang beramal soleh, anaknya yang wakaf, maka nyampe pahalanya juga ke ibunya yang sudah meninggal dunia. Jadi enak nggak punya anak soleh, Bu? Enak nggak, Bu? Makanya segera anaknya disolehkan. Insya Allah. Tinggal nanti ibu di kuburan kipas-kipas. Ada cerita hadis sahih, seorang bapak-bapak tinggal di surga emperan. Ada surga emperan dalam hadis. Untuk siapa? Untuk orang Islam yang tidak pernah sholat jamaah di masjid. Untuk ibu-ibu yang tidak pernah ngaji di Alitkon. Memang masuk surga, tapi di emperan. Jadi pergi ke majen Alitkon ini agar surganya di atas, Bu. Semakin rajin ke Alitkon semakin tinggi derajatnya. Kalau yang bolong-bolong ya agak di bawah, tapi masih surga insya Allah. Itu, Bu. Lah tiba-tiba ini ada ibu-ibu bapak yang di emperan. Tiba-tiba malaikat datang. Wahai bapak, hari ini bapak disuruh naik ke tingkat atas. Dia nanya, loh kenapa? Karena hari ini anakmu sedang mendoakan kamu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka dinaikkan. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 10, ya berdoa semua langsung naik 10 tingkat. Enak punya anak 1 ini apa enak punya anak 10? 10. Itu. Loh Ustaz, saya cuma punya anak 1. Cari anak orang lain. Ya, anak orang yang tidak mampu kita biayai. Ya, kita asuh. Ya, kita didik jadi anak soleh. Maka itu juga mendoakan kita dan akan mengangkat derajat kita di surga nanti. Jadi jangan kehilangan kesempatan ini, Bu. Tidak ada alasan nggak punya anak. Tidak ada alasan anak saya nakal, kan masih banyak anak-anak orang. Ya. Kita biayai, kita didik. Saya nggak punya uang Ustaz untuk membiayai dia, diajarin dengan ilmu, kan gitu. Jadi ya, banyak cara, Bu, ya. Kalau ada uang sedekah jariyah membiayai anak itu. Kalau tidak ada uang diajarin alif ba ta, diajari Islam. Ya. Baru nanti kalau nggak punya uang, nggak punya ilmu, ya punya anak itu dititipkan sama orang. Itu, Bu, ya. Jadi ibu-ibu, seandainya tidak diniatkan pun itu pahalanya nyampe, ya. Tidak usah kirim terus, ya. Capek ngirim itu. Cukup ibu beramal soleh, pahalanya nyampe ke orang tua kita. Otomatis kan yang mendidik kita orang tua kita, yang melahirkan orang tua kita. Masa mereka nggak dapat pahala? Kasihan banget. Jadi kita seperti ini kan karena orang tua. Makanya ustadz pun insya Allah dapat pahala, karena yang mengajarkan kan. Iya, enak tuh jadi ustadz itu, ya. Hanya nyuruh tapi dapat pahala, ya kan? Karena mengarahkan, siapa aja yang mengarahkan, membimbing, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu teman, baik itu saudara, dia akan dapat jatah. Karena ya amalnya yang dititipkan sama anak itu, maka tidak perlu dikirimkan. Loh kenapa Ustaz? Zaman sahabat, zaman dulu tidak ada kirim-kirim seperti itu. Itu hanya pada zaman sekarang. Walaupun boleh-boleh saja menurut sebagian orang. Ya, gitu, Bu, ya. Itu yang terakhir sebelum dibuka tanya jawab. Nomor 6, hukum ziarah kubur bagi wanita. Ada 2 pendapat. Nomor 6, Bu. Tadi hukum baca Al-Quran di kuburan. Nomor 6, hukum ziarah kubur bagi wanita. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh wanita berziarah kubur. Maka kalau suaminya meninggal, ya, anaknya meninggal, cukup di rumah. Yang menguburkan itu laki-laki semua yang ke kuburan, terus istrinya di rumah.
Ya. Kenapa? La'anallahu zuwaratul kubur, zawaratul kubur, zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kuburan. Dilaknat. Tetapi gini Bu, ini hati-hati juga. Kalimatnya zawarat, orang yang sering berkali-kali tiap hari ke kuburan, tiap hari ke kuburan itu dilaknat. Iya, kurang kerjaan. Kalau sekali-kali ziarah ke orang tuanya sudah meninggal dunia, mengingat kematian, bersihkan kuburannya boleh-boleh aja. Tapi kalau sering-sering itu nggak boleh. Kenapa Ustadz? Karena perempuan kalau di kuburan itu biasanya nangis dan histeris, maka tidak dianjurkan ikut nguburkan. Ketika ikut nguburkan suaminya, dia biasanya nggak tega gitu, haru, menangis, malah pingsan di situ, malah jatuh ke kuburan juga, kan merepotkan orang lain. Maka ibu-ibu yang tidak kuat perasaannya sebaiknya di rumah. Kalau nangis-nangis di rumah, jangan nangis di kuburan. Ya, itu yang tidak membolehkan. Nah, itu boleh. Makanya di sini pendapat kedua ibu-ibu, boleh wanita ziarah kubur dengan syarat tidak nangis, dengan syarat tidak buka aurat, dengan syarat tidak ikhtilat, tidak campur dengan laki-laki. Mau kuburan gandengan desak-desakan dengan laki-laki, kan nggak bagus itu ya. Kenapa? Pertama, karena dulu ada seorang sahabat menangis di kuburan. Rasulullah dikatakan, "Weh ibu, jangan menangis, kamu harus sabar." Kata ibu itu, "Kamu siapa? Ngurusin orang lain. Ini kuburan suami saya, ngapain kamu larang-larang?" Terus diberitahu itu Rasulullah. Rasul udah pulang. Beliau kaget, malu banget, kemudian minta maaf sama Rasulullah SAW. Oh, berarti zaman Rasulullah juga ada wanita yang di kuburan menangis-nangis. Makanya dibolehkan kalau ya bisa menahan diri. Bahkan di dalam hadis disebutkan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang memang ziarah kubur, tapi sekarang dibolehkan. Jadi dilarang itu dulu, sekarang boleh. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena mengunjungi kuburan itu mengingatkan kepada akhirat. Sering-sering ke kuburan maksudnya untuk mengingatkan akhirat, bukan ngambil keberkahan. Orang sekarang salah ngambil keberkahan, tapi dari situ nanti korupsi, nanti maling, nanti berbuat jahat. Kalau orang yang sering ke kuburan mestinya hatinya lembut, nangis terus, takut maksiat. Itu ciri ziarah kubur yang bermakna. Ibu ziarah kubur ke Sunan Ampel, ke Sunan Giri, Sunan apa, Sunan Bonang, tapi sampai rumah nyanyi-nyanyi, sampai rumah senang-senang. Apa manfaat ziarah itu? Kalau ziarah ke wali-wali kuburan itu mestinya pulang itu nangis, ya, takut kepada akhirat gitu mestinya. Berarti itu ziarahnya nggak benar itu. Ini ada hadis Bu, suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu pernah ziarah ke kuburan ibunya. Beliau nangis. Ibunya siapa namanya Pak? Aminah ya, Aminah. Beliau nangis. Kemudian sekitarnya juga kok nangis, Rasulullah nangis, jangan lagi kok nangis. Ya. Kemudian dia berkata, saya minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon ampun, mohonkan ampun, mendoakan ibu saya. Tapi Allah SWT tidak mengizinkan. Tapi ketika saya memohon untuk ziarah boleh. Ya. Jadi apa? Pada hadirin maksudnya, berarti ibunya Rasulullah itu berarti kan kafir di situ. Menurut hadis ini, kan dia bilang, saya meminta izin Tuhanku untuk memintakan ampun atas dosa-dosanya. Beliau mengatakan falam yu'dzanli, Allah tidak mengizinkan saya, falam ya'dzanli. Tetapi kalau berziarah kepada kuburan ibuku boleh. Berziarah kepada orang kafir boleh, karena itu mengingatkan akhirat. Dari sini dipahami bahwa orang tua Rasulullah SAW itu
tidak muslim menurut hadis ini. Dan ada hadis lain mengatakan Rasulullah pernah tanya sama sahabat, bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib bapakku?" Kata sahabat, kata Rasulullah, "Bapakmu dan bapakku di neraka." Berarti kan bapaknya Rasul dan ibunya di neraka. Kalau dari hadis itu, wallahu a'lam bishawab. Dan ya sebagian ulama nggak setuju, silakan. Tapi ini saya membaca hadis ini, dan tidaklah aib, tidaklah dosa kalau orang tua Nabi itu kafir. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya namanya Azar. Azar itu membuat patung, itu menyembah patung, musyrik. Walaupun ada yang mengatakan oh masuknya pamannya. Oh dalam Quran abihi kok, abihi itqolali abihi. Dalam surat Maryam ada, dalam surat Al-An'am ada. Semuanya menyebutkan bapaknya Azar itu membuat patung dan kafir. Bapaknya Ibrahim, bukan dosanya Nabi Ibrahim. Kemudian anaknya Nabi Nuh jelas kafir. Anaknya ada 4, ya, Sam, Ham, Yafis dan Kan'an. Nomor 4 ini kafir. Ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku ikutlah kapal bapakmu. Nggak mau, saya mau naik ke gunung. Akhirnya tenggelam dalam keadaan kafir. Istrinya kafir, istri Nabi loh. Mendingan punya istri orang alitkon tapi muslimah, ya, daripada ya, istrinya Nabi tapi kafir. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot itu kafir. Jadi tidak ada hubungan, Pak. Kalau Nabi itu harus semuanya baik. Suaminya Asia kafir atau muslim? Fir'aun loh. Tapi Asia masuk surga, suaminya masuk neraka. Ya. Mendingan suami kita sama-sama muslim walaupun bukan raja, kan gitu. Daripada suaminya Fir'aun. Tapi Asia masuk surga karena sabar. Jadi tidak apa-apa, Pak. Anaknya kafir, Nabi itu anaknya kafir nggak masalah. Bapaknya kafir nggak masalah, pamannya kafir nggak masalah. Kenapa? Hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah, bukan miliknya Nabi. Maka kalau dalam hadis ini disebutkan Nabi berziarah ke kuburan ibunya dan minta izin untuk memohon ampun untuk ibunya, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ibunya kafir, bapaknya kafir. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari penjelasan para ulama hukum ziarah kubur bagi wanita, ya. Kalau tidak kuat, kalau membawa fitnah maka dilarang. Tetapi kalau bisa menjaga diri, tidak nangis, maka boleh, apalagi kalau untuk mengambil pelajaran dari kuburan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan daripada Ibu untuk meluaskan, ya? Kan masa bapaknya Rasulullah masa fatrah, Pak. Iya, Bu, ada yang mengatakan seperti itu. Ini masalah khilafiyah, ya. Tetapi kalau lihat dari hadis ini jelas ini. Saya minta izin untuk meminta ampun atas dosa-dosa ibu saya. Kok dilarang oleh Allah? Enggak, jangan. Dia mati kafir. Dan ada hadis kedua, bapakku dan bapakku di neraka. Itu enggak tahu penafsirannya kayak apa, ya. Ahli fatrah itu, ya itu khilafiyah. Siapa yang ahli fatrah itu? Apakah ya, jadi ahli fatrah itu begini, Bu. Ahli fatrah itu apa, Bu? Ahli fatrah itu orang yang hidup antara zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad SAW. Maksudnya begini, Nabi Isa meninggal, ya, lama kan, para dai-dai belum nyampe, terus sampai dia hidup, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, ya, barulah dia meninggal dunia. Artinya apa? Tidak datang kepada mereka Nabi. Jadi begini, bukan masalah ahli fatrah. Di dalam surat Al-Isra ayat 16 disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa seseorang sampai datangnya Rasul. Maksudnya kalau ada masyarakat pedalaman, kalau belum nyampe dai ke sana, dia nggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau ada kelompok manusia yang belum datang risalah Nabi,
maka dia tidak disiksa. Sekarang kita tanya, apakah zaman itu, zaman Nabi Muhammad atau sebelum zaman Nabi Muhammad, ya, itu sudah ada nabi atau belum? Udah banyak, tapi kan jauh, lama. Iya, makanya ada yang nyampe, ada yang tidak nyampe. Bukan masalah fatrah. Kan ada itu pendeta Buhairah itu, dia tahu itu ada nabi. Nah, jadi permasalahannya bukan orang yang hidup zaman fatrah, tapi dia nyampe nggak risalah. Kalau nyampe berarti diazab, kalau tidak nyampe dimaafkan oleh Allah SWT. Ada yang mengatakan nanti akan diuji di akhirat. Tapi perbedaan ini tidak ada manfaatnya untuk kita. Orang tua Nabi itu masuk neraka atau masuk surga, apa urusan dengan kita? Nggak ada manfaatnya kan? Itu cuma ilmu. Mau ikut pendapat beliau muslim atau ikut pendapat beliau kafir, nggak ada manfaatnya. Yang penting kitanya. Kalian tidak akan ditanya ya tentang orang-orang yang hidup zaman dahulu, ditanya tentang amal kalian gitu, Pak. Ada yang lain? Ya, silakan, Pak. Iya. Kuburan di rumah? Iya, dekat. Iya, halaman kan banyak ya. Punya tanahnya kan besar, jadinya buat kuburan buatan. Iya. Itu terus sampingnya kamar untuk sholat gitu. Apa maksud kan? Ya, gini, saya pernah diceritain ada orang kaya raya, Bu. Dia aneh, Bu. Ini perlu ditiru. Dia membuat keranda semacam kuburan gitu di tengah rumahnya, bukan di samping, di tengah rumahnya. Tapi nggak ada orangnya, nggak ada mayatnya, cuma pura-pura kuburan. Bu, Pak, pura-pura kuburan, keranda, atau kuburan buatan. Tapi nggak ada mayatnya. Untuk apa, Ustadz? Untuk mengingatkan akhirat. Jadi kaya banget dia, di ruang tamunya ada kuburan. Jadi ketika lihat kuburan, wah saya mau mati, wah saya mau mati, wah saya mau mati. Akhirnya dia beramal soleh. Itu nggak apa-apa seperti itu, karena itu bukan kuburan beneran, kuburan biasa, kuburan buatan. Kalau kuburan beneran gimana? Kalau bisa jangan di rumah. Kalau udah terlanjur Ustadz, pindah rumah, rumahnya dijual, ganti rumah. Iya, sebenarnya ini kan usulan pindah rumah. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya sudah, kuburannya di situ. Kalau sholat jangan di samping kuburan. Sholat agak jauh kan rumahnya besar, Bu, katanya. Musolanya jauh sono, di ujung sono, di rumah sebelah sono, kan rumahnya besar. Kuburannya biar di sini. Besok-besok lagi kalau anak-anaknya meninggal jangan di kuburan situ, biar itu sudah terlanjur. Besok lagi di kuburan di tempat lain, di kuburan umum, di kuburan muslim, jangan di rumah. Itu, Bu, ya. Kalau sudah terlanjur, sholatlah jangan dekat kuburan, sholat agak jauh. Itu, Bu, ya. Sengaja dijadikan kuburan keluarga. Makanya karena sengaja sudah terlanjur, anak-anaknya besok jangan di kuburan deh situ. Kalau mau merubah, tapi kalau kepengen ngikuti adat istiadat ya sudah di kuburan di situ. Cuma nggak nyunah, Bu. Janganlah jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan aja lah. Kok kita membuat kuburan di rumah? Di sini ada yang kuburannya di rumah, tanahnya aja cukup. Terus kalau kuburan itu karena dekat rumah, terus kuburannya itu yang dipindahkan pulang-pulangnya itu ke tempat kuburan. Oh ya, ini bagus, Bu. Ibu yang nanya tadi, Bu. Kalau mau tobat beneran, ya kuburan itu tulang-tulangnya pindahkan ke tempat lain, sehingga rumah itu bersih dari kuburan. Kalau mau tobat beneran. Tapi kalau masih berat, ya itu urusan kedua. Kalau saya punya itu langsung saya pindahkan tuh. Atau saya pindah rumah, saya jual rumah itu, ganti rumah yang lebih baik, lebih besar, nggak ada kuburannya. Biar selamat agama kita, tidak syubhat. Ya, yang lain, yang belakang, entar saya, ya, Bu. Ini orang tua yang belum melaksanakan sholat,
Ya. Orang nggak belum melaksanakan sholat sampai meninggal. Kemudian itu termasuk seperti orang tuanya Rasulullah itu ya Pak ya? Kayak kafir ya? Orang Nggak pernah sholat. yang saya lihat nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Nggak tahu kenapa ya, dulu didiknya gitu. Nah, Ya. kalau ada orang tua yang meninggal nggak pernah sholat, sebagian besar orang mengatakan kafir. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Yang bedakan antara kita dari orang kafir itu meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan meninggalkan sholat sama sekali nggak sholat, maka kafir. Kalau cuma nggak sholat sekali masih khilaf. Ada yang mengatakan nggak sholat karena sengaja, itu kafir walaupun sekali. Apalagi ini nggak pernah sholat sama sekali, kemungkinan besar kafir wallahu a'lam bishawab. Ya dia tidak boleh kemudian kita mintakan ampun kepada Allah, kan udah kafir. Ya sudah lah, maka sebab itu takdir Bu, takdir sama dengan bapaknya Nabi Ibrahim, sama dengan istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh. Ya sudah, memang gitu takdir Allah. Yang penting kita yang hidup ini jangan sampai kafir, gitu Bu ya. Ya udah, Bapak. Tadi dibilangkan bahwa di rumah di kamar itu tempatnya sholat sunnah. Nah, Tapi kalau kita siapkan suatu sholat tempat itu Ustaz, tapi kita nggak sholat di kamar, tapi di tempat itu istri kita atau kita nggak pada Ustaz. tapi di rumah. Di rumah. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua itu mendempetkan mayat, sekarang kan lagi Tren ya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Ya pertama Bu, kalau namanya musola dibuat di rumah itu masuk dalam keutamaan. Kan masuk di rumah kan? Itu sunnah. Jadi satu rumah itu ada tempat khusus untuk sholat, itu sunnah. Memang harus begitu. Supaya apa? Rumahnya berkah. Maksud nggak ada tempat untuk sholat, semuanya untuk main, untuk WC, untuk apa, untuk sholat nggak ada. Nah, makanya untuk sholat khusus untuk musola itu masuk dalam kategori perbanyak sholat sunat di rumah. Ya, pernah dulu Rasulullah SAW kunjung ke rumahnya Ummu Sulaim. Ya, diundang makan gini, kemudian Rasul mengatakan saya mau sholat di rumah kalian, mana tempatnya? Nah, kemudian ditunjukkan oleh Ummu Sulaim, ini ya Rasulullah musolanya untuk sholat di rumah ini. Maka sholatlah berjamaah di situ. Rasulullah, Anas bin Malik, anak yatim dan Ummu Sulaim. 4 orang sholat berjamaah di rumahnya Ummu Sulaim. Yang kedua, tulang ditumpuk-tumpuk. Sebenarnya itu tidak pas, Pak. Sebaiknya kuburan itu satu. Kenapa? Karena mayit itu seperti orang hidup. Kalau kita nguburkan orang tua kita ditumpuk, itu seperti numpuk orang hidup. Yang paling bawah kasihan Pak, ditempak, yang terus begitu. Ya boleh-boleh, tapi kan nggak sopan itu. Kalau kita punya tanah luas, sebaiknya sendiri-sendiri, kecuali kuburannya sudah nggak ada, maka darurat. Ya kan, kalau rumah kita kalau sempit, ya terpaksa kan tempat tidurnya tingkat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Cuma kan nggak sopan itu, bapak kita di bawah, kita di atas, kan nggak bagus. Sebaiknya rumah itu tidak tingkat seperti itu. Ya itu hukumnya. Ya silakan satu lagi. Kalau kita ke kuburan itu katanya harus nggak pakai sendal, sendalnya buka Ustaz, itu ada benarnya nggak? Para ulama beda pendapat. Kalau menurut saya pribadi tidak apa-apa masuk kuburan pakai sendal, karena di kuburan itu ada duri, ada ular, ada bekecot, ada binatang-binatang yang lain. Pakai aja selama tidak menginjak kuburan. Lo ada hadis loh Pak, ada hadis bahwa mayit itu bisa mendengar ya, mendengar orang-orang di sekitar sampai nanti kalau bunyi sandal sudah nggak ada, baru ditanya oleh malaikat bunyi sandal, berarti kan ada yang ke situ pakai sandal, tidak apa-apa. Dalam hadis disebutkan Pak, sampai bunyi sandalnya tidak terdengar lagi, baru ditanya oleh malaikat. Artinya boleh menggunakan sandal, itu bukan masjid. Apalagi nanti kuburannya yang becek dan sebagainya, gimana? Allah alam bisawab.
Ya. Hadis yang tadi, suatu saat Rasulullah pergi kan, istrinya ngikutin itu mau kemana ini ya? Kalau cemburu. Ternyata Rasulullah ke kuburan gitu kan. Nah, itu apakah bisa dijadiin dalil bahwa kalau apa itu ke kuburan sendiri aja gitu? Nabi aja nggak ngajak-ngajak istrinya tengah malam sendiri gitu kan? Ya ada hadis suatu ketika Rasulullah itu keluar malam, istrinya cemburu, nih kemana, jangan-jangan ke istri kedua, dibuntutin. Sekarang ada gitu Bu, istri itu suka buntutin, ini jangan-jangan suaminya mau kemana ini pos 2, pos 3, kayak gitu perempuan, maka dibuntutin. Ternyata salah perkiraan Rasulullah, ternyata ke pos kuburan. Nggak ada istri kedua, istri ketiga itu. Beliau di situ ya membaca Al-Quran, kemudian merenungi, kemudian ya beliau ziarah kuburan, terus ya mentadaburi Al-Quran, mentadaburi alam semesta. Nah itu ya bukan dikatakan sebaiknya kuburan itu sendiri, tapi untuk tadabur. Tadabur kalau rame-rame sulit Bu, kecuali kalau kita membimbing, kita ketua kloter nih, ibu-ibu jamaah, ini kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berdoa ya untuk beliau, salam untuk beliau, jangan ngambil keberkahan. Nah, itu boleh. Kalau pembimbing untuk jamaah boleh. Tapi kalau mau tadabur sendiri-sendiri baik saat sendiri. Kalau ingin tadabur untuk diri sendiri, seperti sholat jamaah. Sholat jamaah itu penting untuk sholat 5 waktu, untuk membimbing kan. Tapi kalau sendiri-sendiri sebaiknya, kalau sholat sunnah sebaiknya sendiri. Begitu juga ziarah kubur, kalau tujuannya membimbing bersama-sama, tapi kalau tujuannya tadabur sendiri-sendiri. Wallahu alam bisawab. Dan kalau bisa malam hari bukan siang hari, karena malam hari itu sangat sahdu, sangat haru ya, menyentuh hati. Iya. Wallahu alam bisawab. Ada nggak dari bapak-bapak? Silakan. Oh cukup, ibu-ibu udah cukup? Udah jam 11 ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita tentang fikih kuburan. Ya mudah-mudahan kita bisa paham tentang tadi sebab kesyirikan itu ternyata karena dari kuburan orang soleh, kemudian larangan membangun masjid di atas kuburan dan sholat di dalamnya, diperintahkan untuk meratakan kuburan, kemudian dilarang sholat menghadap kuburan, kemudian membaca Al-Quran di kuburan, serta ziarah kubur bagi wanita. Kira-kira 6 poin itulah yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.